Kita masih sisa 2 menit, saya langsung ke Pak Raden. Pak Raden silahkan tanggapannya Pak Raden. Iya, saya tidak akan menanggapi secara detail satu persatu, tetapi ada 2 hal ya dari yang tadi sudah disebutkan itu. Jadi tentu strategi daripada pemerintah adalah dari sisi demand side-nya dulu, dari sisi permintaan, karena kuncinya adalah di situ bagaimana supaya sektor real ini menggeliat. Kita juga membuat bantuan kepada sektor properti melalui keringanan pajak supaya properti bisa menggeliat, karena kita tahu properti ini punya multiplier effect yang sangat besar sekali dan banyak sekali, demikian juga otomotif karena komponen-komponennya yang demikian banyak. Demikian juga ekspor, mudah-mudahan tentu tadi disebutkan untuk komoditas sangat baik sekali, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat dari situ akibat pemulihan yang sangat cepat di China. Itu dari sisi demand side. Kemudian dari sisi perbankan tadi, ada beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah. Kita juga sudah bicara, sudah memanggil bank-bank ini, dan pada saat yang sama OJK juga memanggil mereka, dan termasuk dilakukan fasilitasi restrukturisasi yang dilakukan oleh OJK sekarang ini dan diperpanjang hingga tahun depan. Ya, kemudian yang berikutnya tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Ahmad Badawi mengenai KUR. KUR itu diberikan subsidi yang sangat besar, boleh dikatakan. Jadi target kita akan mencapai 200 triliun lebih KUR ini dan bisa disubsidi sebesar 3%, bunganya hanya 3%. Demikian juga ke sektor horeca sekarang kita usahakan pemberian kredit modal kerja dengan membuat juga suku bunga yang relatif murah dengan mereka itu. Kemudian juga penjaminan, ini yang menjadi sangat penting sebetulnya karena kita tahu risiko dari perusahaan itu naik, jadi pemerintah juga memberikan penjaminan. Jadi di mana 80% dari penjaminan itu ditanggung oleh pemerintah dan 20% oleh bank. Di samping itu ada penempatan dana yang murah juga yang diberikan oleh pemerintah kepada bank, di mana hanya diberikan 3,5% untuk selanjutnya disalurkan kepada sektor UMKM umumnya. Nah, penjaminan itu boleh dikatakan baru direvisi dan itu diharapkan akan mulai berjalan mulai bulan depan. Jadi mungkin perbaikan-perbaikan tadi itu yang bisa kita harapkan menggerakkan juga kredit kepada sektor-sektor yang utama tadi. Baik. Pak Badawi singkat saja. Ya, yang terpenting sekarang begini. Pertumbuhan ekonominya sudah mulai membaik, ini harus dijaga. Yang diantisipasi besok pemerintah melarang mudik dari tanggal 6 sampai 17 Mei. Nah, apa solusi dari pemerintah? Misalkan bagi pengusaha transportasi itu pasti terdampak, sangat terdampak. Terus bagi masyarakat di bawah juga. Dan kita belum bisa mendapatkan jaminan, belum lagi sektor pariwisata dan semacam. Yang seharusnya di Lebaran itu mereka ya berpesta pora lah tanda kutip ya. Tapi tahun ini sama dengan tahun yang lalu. Ini masih diuntungkan saja karena apa? Stabilitas harga bahan pokok kita di awal Ramadan, mudah-mudahan di Lebaran ini tidak terlalu bergejolak gitu, sehingga ekonominya masih relatif stabil gitu. Baik. Terima kasih Pak Ahmad Badawi, terima kasih Bu Yani, terima kasih Pak Antoni, dan terima kasih Pak Raden. Mudah-mudahan saja bisa terfasilitasi dan strateginya ini diimplementasi dengan baik. Saya akhiri sampai di sini, selamat malam, sampai jumpa.